Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, kesempatan kali ini kembali saya akan coba membahas emiten yang menurut saya tetap ada potensi ke depannya, yaitu adalah saham Panin Sekuritas atau saham PANS ya. Jadi langsung saja teman-teman, untuk yang pertama kita akan melihat laporan keuangannya ya. Emiten ini sudah mengeluarkan laporan tahun 2024 dan di sini terlihat bahwasanya emiten ini sebenarnya mengalami yang namanya pendapatannya ya. Nah, di sini terlihat pendapatan usahanya dari 68 miliar ya meningkat menjadi 74 miliar. Dan tapi kalau kita ini total pendapatan ya, kita total secara keseluruhan di 2024 ini memang dia tidak lebih tinggi dari 2023. Ada beberapa faktor karena adanya kerugian atas perdagangan efek yang telah realisasi ini, teman-teman. Nah, di sini emiten ini menjual reksadana di tahun 2024 sehingga itu mengakibatkan kerugian. Nah, kemudian yang kedua, adanya kerugian yang belum realize, yaitu mencapai 14 miliaran. Di tahun 2023 dia malah mencatatkan net bersih keuntungan ya. Di tahun 2024 dia menjadi rugi. Nah, ini penyebab kenapa emiten ini secara laba juga kalau kita lihat tidak lebih tinggi dari tahun 2023. Nah, di sini terlihat nih laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2024 itu mencapai 113 miliar, ya memang lebih kecil dari tahun 2023 yang mencapai 130 miliar. Ini tidak lain dan tidak bukan penyebabnya itu tadi adalah karena adanya realisasi efek ya. Perdagangan efek baik yang sudah realize maupun yang belum realize gitu ya. Dan terlihat dari keuntungan atas atau kerugian dari perdagangan efek yang belum realize ini yang lebih besar. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman. Dari laba per sahamnya ya tidak terlalu signifikan sih ya penurunannya, dari 183 per lembar di tahun 2023 sekarang menjadi 159. Ya, kalau seandainya tadi perdagangan atau keuntungan atau kerugian dari realisasi efek tadi itu bernilai surplus ya tentunya pendapatan di tahun 2024 itu atau laba bersih tahun 2024 itu jauh lebih tinggi dari tahun 2023. Nah, oleh karena itu saya coba langsung input ke kertas kerja saya seperti biasa ya. Untuk emiten PANS ini terlihat jelas nih untuk laba bersihnya memang ya lebih tinggi, lebih rendah maksud saya dari tahun 2023 dan tahun 2022. Tapi seandainya tadi kerugian atas realisasi efek itu lebih mencatatkan nilai surplus, pasti kemungkinan besar lebih tinggi dari tahun 2023 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari sisi ekuitasnya ini juga menurun terlihat ya. Dari sisi utang ya, utangnya juga menurun ya, cukup menarik ya teman-teman, utangnya menurun. Kemudian dari penambahan kasnya dia juga cukup tinggi ya di tahun ini ya. Untuk penambahan kas di tahun 2024 ini ya sangat signifikan sih dari 6 tahun terakhir. Begitu juga posisi kas di akhir tahunnya. Ini bisa saja nanti sebagai indikasi apakah nanti di tahun 2024 pembagian dividennya, artinya di tahun 2025 nanti pembagian dividennya cukup tinggi gitu ya teman-teman. Nah, coba kita lanjutkan ke dari ROE-nya mencapai angka 7,5 ya cukup menarik sih. Dan nilai EPS-nya tadi seperti di laporan itu mencapai angka 157 ya. Jadi saya proyeksikan menurut analisis saya pribadi ini dari Excel saya, kemungkinan besar emiten ini menuju ke angka 1833 ya. Dengan harga sekarang, saya coba lihat ini harga sekarang itu berada di angka 1495 ya teman-teman. Jadi langsung saja coba saya input 1495, dia akan mencatatkan PBV 0,7 dan PER 9,5. Ya memang secara harga yang diekspektasi dari emiten ini hanya mencapai angka 1.800, dan secara historis harga wajarnya juga menurut analisis saya pribadi itu mencapai angka 1.500 ya, tidak signifikan ya, tapi kita akan melihat angka 1.800 ini ya, bagaimanapun juga itu lumayan ya, 20%-an ya kalau memang dia menuju ke sana gitu ya teman-teman. Nah, sekarang dari grafik ini bisa kita lihat nih kinerjanya sebenarnya dari sisi ekuitas juga ya tidak terlalu signifikan ya, walaupun memang menurun tapi tetap aja masih terlihat bagus. Utangnya juga menurun,
laba bersihnya tadi jatuh karena adanya realisasi perdagangan efek ya. Kemudian dari sisi total kas dan juga posisi kas itu cukup menarik, cukup signifikan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teknikal teman-teman. Untuk emiten ini memang terlihat menurun ya beberapa periode terakhir. Dia menuju ke angka 1400 dan tentu saja secara long term ini ya harganya jatuh ya teman-teman. Kalau kita lihat grafik secara bulanan, emiten ini lagi under value-nya gitu ya. Tapi memang tadi tidak didukung dengan kinerja yang ya signifikan juga sebenarnya. Jadi wajar gitu ya teman-teman. Nah, tapi hal yang menarik kalau kita lihat secara daily ya. Secara daily emiten ini dia banyak meninggalkan gap di atas ya teman-teman ya. Gap up ya. Nah, sini saya coba tandain. Yang pertama itu di sini. Ini terjadi di periode tahun 2023 dan satu lagi itu di periode tahun 2024 semester kedua ya, di bulan Juni ya. Nah, tadi secara analisis dari kertas kerja saya itu kan seharusnya menuju angka 1800 ya. Nah, jadi memang benar untuk gapnya ini yang pertama berada di angka 1800-an nih teman-teman. 1800 dan tentunya masih ada gap lagi nih, satu lagi di atas. Gap di atas ini berada di angka kurang lebih di angka 2000 ya. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju ke sana nih teman-teman, apabila didukung dengan kinerja yang tentunya lebih baik dari tahun 2024. Nah, untuk supportnya juga saya rasa kalau kita tarik garis horizontal ya, terlihat sih memang emiten ini berada di titik support di tahun 2022. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan menuju ke bawah lagi nih teman-teman. Tapi apapun itu, menurut saya ini cukup menarik. Dan kalau kita lihat secara historis, emiten ini dia selalu menutup gap yang terjadi, apalagi setelah pembagian dividen. Nah, dia pasti akan menutup untuk periode medium sampai dengan long term. Jadi kalau saya prediksi untuk emiten ini sih, kedepannya kan dia masih ada gap nih teman-teman, di angka kurang lebih range 1800 ke 2000 yang seharusnya sih harus ditutup, dan gap yang pertama kelihatan itulah di angka 1700-an ke angka 1800 ya. Jadi saya rasa sih kemungkinan besarnya akan ditutup. Nah, dengan melihat gap tadi kita bandingkan dengan analisis fundamental, saya lihat sih emiten ini akan berpotensi menuju ke angka 1800. Tapi memang tetap harus dengan jangka time frame medium sampai dengan long term gitu ya teman-teman. Baik, sekian pembahasan mengenai emiten panen sekuritas. Klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.